Iya, sahabat 7 Sketsa, jumpa lagi bersama kami dalam program yang luar biasa. Kita akan membahas tentang gizi selama menjalankan ibadah di bulan puasa. Dan telah hadir bersama kita hari ini Dr. Rita yang pernah juga hadir dan membahas gizi kembali juga ya, Dok ya. Dan sekarang kita jumpa lagi ya. selama COVID, kita akan berbicara tentang gizi ya. Sebentar, dari mana ini? Iya, Cehowin, Masya Allah. Bawa apa ini? Maaf ya, maaf. Iya, dari mana? Habis shopping? Aduh. Iya. Waduh, Masya Allah. Keluarga. Allah Akbar. Takut kurus nanti bulan puasa. Aduh. Jangan sampai kurang gizi, bener ya dong ya. Waduh, dokter. Dokter. Masa coba ini dokter? Ini Katanya biar saya tidak kurus. Ada. Apa itu? Aduh, iya. Aduh, Masya Allah. Dari warga ini teh? Buat sebulan ini teh. Kan bulan puasa, Mahulio harus selalu puasa. Harus fit terus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, aduh, maaf ini dok, kumaha iya teh. Coba kita mau wawancara coba. Banyak makanan. Aduh. Iya, sahabat 7 Sketsa, bisa kita lihat di sini bahwa warga Wadidau ini, memang keren banget. Perhatian sama Mang Julio ya. Nanti kita lanjut aja, kita beres-beres dulu ya. Kita lanjutkan lagi sesaat lagi. Iya, kita jumpa lagi dengan Dr. Rita. Kita lanjutkan karena terpotong interupsi tadi. Kan? Yang jadi pertanyaan yang paling basic mungkin apa sih preparation-nya seperti apa sih? Preparation. Sebetulnya pertama kita harus melihat dulu kepada diri kita sendiri ya, apakah kita mampu untuk berpuasa atau tidak, namanya seperti itu. Kemudian tentunya ada hal-hal yang berubah tadi kan. Pertama aktivitas fisik, yang kedua juga pola makan, itu ya pasti banget berubah gitu. Aktivitas fisik kita terutama ibadah-ibadah kita kan akan berubah ya, akan lebih banyak di malam hari dibandingkan di siang hari. Terus pola makan juga ada sahur, ada buka, kemudian kita siang kan di skip ya, nggak makan siang. Itu berpengaruh nggak sih nanti ke badan kita? Apakah jadi lemes atau kita harus menambah vitamin, mineral gitu? Itu setiap orang tuh beda-beda. Cuman pastinya kita harus kembali lagi melihat kepada diri kita sendiri. Awareness-nya harus tetap jalan, kita mengetahui pribadi diri kita sendiri. Ya kan, karena memang kita ketahui bahwa yang tadi sudah dibilang jam berubah, istirahat berubah, semua berubah. Cuma kan ada beberapa mungkin untuk yang preparationnya buat yang memiliki penyakit tertentu, usia-usia tertentu, atau mungkin juga ibu-ibu yang mungkin masih menyusui lah, atau masih dalam keadaan hamil. Nah itu menyiasatinya dalam artian, misalnya nih untuk orang berkebutuhan khusus dalam artian bukan kebutuhan khusus dalam artian yang untuk makan gitu ya misalnya kan. Untuk orang tua bagaimanakah, misalkan atau ada punya penyakit mahla gitu atau diabetes atau apa, gimana tuh? Kita mulai dari yang normal dulu. Ibaratnya yang normal, yang tanpa penyakit, tanpa gejala, tanpa punya penyakit apapun. Seperti apa sih kebutuhan nutrisinya sebetulnya pada orang normal pada saat puasa maupun tidak puasa? Sebetulnya sama. Jadi kebutuhan nutrisi pada setiap orang, baik pada saat puasa ataupun tidak puasa itu sama. Jadi kebutuhan makronutrien, mikronutrien, kita pernah cerita ya dulu ya, makronutrien, mikronutrien harus terpenuhi. Apa sih makronutrien? Karbohidrat, lemak, protein, dan serat, dan jangan lupa air. Ya, air saya masukkan ke makronutrien karena seringkali kita lupa dengan rasa haus seperti itu ya. Kemudian mikronutrien, mikronutrien itu vitamin dan mineral, itu harus terpenuhi. Sebetulnya saya bawa ini nih, saya pernah membahas dengan guru saya, dengan Dr. Kun, itu ngebahas tentang ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nutrisi nih di sini nih. Ternyata menarik sekali ya. Ada di surat ada di surat Abasa ayat 24 sampai 29. Di situ disebutkan bahwa hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi betul ya, ternyata kita tuh harus memperhatikan makanan, bukan ala-ala ya kita memperhatikan makanan tuh ternyata ya. Betul sekali. Kemudian
yang ayat 25-nya, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Nah itu menurut beliau sudah mendalami bahwa ini menunjukkan bahwa kita tuh butuh sekali dengan cairan. Nah, kadang-kadang kita lupa kan, air juga kalau nggak haus nggak minum, kadang-kadang seperti itu. Kemudian ayat 26-nya, kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya, artinya itu dijadikanlah tanaman dari dalam bumi. Kemudian yang ayat 27-nya yaitu kami tumbuhkan biji-bijian. Di sini katanya biji-bijian itu termasuk padi-padian dan kacang-kacangan. Betul. Jadi ada karbohidratnya, ada protein nabatinya. Kemudian anggur dan sayur-sayuran. Anggur itu menyimbolkan buah-buahan. Sayur-sayuran jelas sayur-sayuran ya. Kemudian yang ayat 29-nya yaitu zaitun dan pohon kurma. Zaitun itu menyimbolkan minyak. Jadi kita masih butuh minyak. Tetap ya. Terus dari ayat ini kok nggak ada sih itu protein hewaninya? Berarti vegetarian dong? Enggak juga. Ternyata ada juga nih di Quran surat Yasin ayat 72. Di sini disebutkan bahwa kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka itu manusia. Sebagiannya dijadikan tunggangan dan sebagian lagi untuk mereka makan. Nah, artinya kita harus lengkap tetap meskipun di saat bulan puasa ataupun di luar puasa. Tinggal nanti kita tergantung dari kondisi kita. Apakah dia ada penyakit, memerlukan protein yang seberapa banyak, itu setiap orang akan berbeda-beda. Betul. Ini Masya Allah ya kalau kita ini ternyata mengatur sampai semua hal. Betul. Terus gini Dok, ini kan kalau misalnya kan ada punya penyakit riwayat tertentu, misalnya diabetes, biasanya dia makan 1 kali sehari, pagi dan sore dengan makanan pendamping yang cairan biasanya begitu kan ya Dok? Pada beberapa orang ada yang seperti itu. Nah itu untuk makan besarnya itu kan biasanya siang hari, nah itu nanti di bulan puasa dia harus makannya di waktu sahur atau di waktu berbuka atau kita bagi dua makan besarnya atau bagaimana itu? Gini. Sebetulnya di luar puasa pun orang yang diabetes itu memerlukan makan tetap 3 kali sehari. Soal dia makanannya makanan cair atau makanan padat itu tergantung dari kondisi. Ada beberapa orang tertentu yang masih selama alat pencernaan kita masih mampu untuk menerima makanan yang padat. Tetap kita makanan padat. Karena dari tekstur makanan itu terutama serat itu sangat membantu sekali untuk mengatur metabolisme juga gitu. Jadi pada umumnya makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Ya, pagi, siang, dan sore untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tadi disebutkan. Nah, pada saat bulan puasa tentunya nanti dibedakan lagi. Kalau orang normal pasti sahur dan buka seperti biasa, kuat lah ya kita ya, insya Allah ya. Nah, orang diabetes juga itu dibagi 2. Nanti ada orang diabetes yang memang bisa untuk melakukan puasa atau ada kondisi-kondisi tertentu hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak memungkinkan untuk jadi nggak usah memaksakan diri juga ya. Oke, siap. Gitu kan ada fidyah ya, kalau misalnya kita tidak sanggup. Terus kalau misalnya puasa bagaimana caranya? Makan besarnya kapan? Tetap sahur dan buka. Tapi nanti kita atur. Pada saat sahur biasanya itu sama dengan sarapan. Tentunya makannya itu akan lebih besar porsinya kalau dilihat dari porsi dan secara komposisi juga akan lebih besar dibandingkan dengan pada saat buka. Kenapa? Karena dari sahur itu kan kita akan butuh berapa jam tuh sampai ke sore sampai buka. Bisa minimal 18 jam ya sampai 20 ya. 14 kalau di kita 14 jam mungkin ya. 14 jam kalau di kita, sorry. 14 jam. 18 jam di mana tuh? Waktu itu masih saya tinggal di sana. Iya ya. 14 jam itu kita membutuhkan energi yang cukup sampai sore. Nah, sampai sore. Jadi otomatis sahur itu harus lengkap. Oke. Jadi memang jangan pernah melewatkan sahur. Karena dalam agama kita juga diungkapkan ada berkahnya ya. Ada ternyata memang energinya juga harus memenuhi ya pada saat waktu sahur itu. Oke, kalau misalnya kita punya riwayat penyakit mah, biasanya orang aduh puasa, gimana mah saya? Jadi mah itu macam-macam, mah juga macam-macam. Ada yang sering disebut ada ulkus, misalnya ada luka di lambungnya, tentunya harus disembuhkan dulu lukanya. Ada juga yang akibat dari
seringkali kelebihan asam lambung. Biasanya itu akibat dari makan yang tidak teratur. Makanya sebelum puasa kita juga harus makan dulu yang teratur setiap harinya. Atau mungkin sesekali kita juga bisa latihan ya ibaratnya ya sambil puasa sunnah, Senin dan Kamis puasa, sehingga pencernaan kita juga terlatih. Jadi sebetulnya intinya adalah jangan sampai mengundang asam lambung untuk menyentuh si luka. Nah, jadi lukanya dulu yang disembuhkan, si luka yang di dalam lambung atau ususnya dulu, baru kita bisa melakukan puasa yang benar gitu. Jadi gini ya sahabat 7 Sketsa, bagi Anda yang memang memiliki riwayat penyakit khusus, boleh Anda cek dahulu kesehatan Anda ke dokter akan sangat lebih baik kalau dicek dulu gitu. Jadi sekalian berkonsultasi bisa dengan dokter Ita juga langsung boleh ya dok ya. Karena untuk menilai dan meneliti kembali kondisi tubuh Anda, dan kalau misalnya tidak memungkinkan ya sudah, jangan memaksakan. Jangan memaksakan diri. Betul. Kita lanjut, oke lah, preparation kita sudah, prepare udah lumayan. Kita masuk ke bulan puasanya nanti gitu kan. Nah itu kan seperti tadi dibilang ada keberkahan dalam sahur. Ini kan kita suka dibilang bahwa menyegerakan berbuka, melambatkan sahur. Nah sekarang kita melambatkan sahur, sementara kan tadi dokter bilang justru di sahur inilah kita harus mengumpulkan istilahnya ya makanan-makanan tadi agar kita tetap berenergi, tetap aktif saat berpuasa gitu kan. Nah itu berarti kita kan ada makan istilahnya ya seperti makan biasa, tapi waktu kita terbatas. Itu bagusnya bagaimana menyiasatinya? Bagusnya begini, jadi kita kalau sahur bangun tidur ya, pasti bangun tidur, kemudian ada yang menyiapkan dulu, ada yang enggak. Tapi intinya pada proses makannya. Jadi yang pertama dilakukan minum dulu. Nah, minum air putih, ya, minum air putih dulu. Kemudian baru kita lanjutkan dengan makan pokok. Makan pokok itu pastinya lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya, ya. Dan dilanjutkan dengan buah. Dilanjutkan dengan buah. Kalau misalnya memang kita terbiasa dengan minum susu, boleh dilanjutkan minum susu. Atau bisa ikutan cemil-cemil yang lain nih, misalnya kalau misalnya kita bukan obesitas ya, catat. Kalau obesitas, cemilan singkirkan ya. Yang penting dulu aja. Yang penting dulu sampai buah dulu atau maksimal sampai susu, baru ada cemilan yang lain. Misalnya kan kalau bulan puasa suka ada apa sih? Kolak misalnya gitu ya. Boleh juga tuh diicip-icip pada saat sahur gitu. Kita kadang-kadang terbalik, makannya lebih banyak pada saat buka puasa dibandingin sama sahur. Karena memang kan seharian lapar, seharian kita membayangkan makanan-makanan yang kita suka, begitu buka hajar semua. Ya kan? Sampai kekenyangan, sholat aja susah. Nah itu dia. Itu sebetulnya nggak bagus juga berarti kan ya? Nggak bagus. Itu untuk pemakaian vitamin gitu dikonsumsinya bagusnya pada saat berbuka atau justru pada saat sahur? Pada saat sahur atau sebelum tidur. Misalnya kita punya vitamin gitu ya. Sebelum tidur maksudnya malam? Malam. Sebelum tidur malam hari. Terus ada kebiasaan nih kan, mungkin beberapa sahabat juga sama. Selepas sahur tidur biasanya. Malah kadang-kadang kelupaan untuk sholat subuh. Nah itu bagaimana? Maksudnya itu kan sebetulnya nggak bagus ya kan? Nggak kita bagus. Langsung tidur setelah makan itu kan apalagi ancaman diabetes di depan juga menghantui gitu kan? Itu bagusnya memang sebetulnya seperti apa sih? Berapa jedanya gitu untuk harusnya ada jarak waktu paling nggak 1 jam lah ya, kita ada dari habis sahur kan kita ada sholat subuh dulu, kemudian ya duduk dulu lah setidaknya, tadarus dulu, baru mungkin lep gitu kan sebentar sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, boleh. Itu masih diperbolehkan, tapi ada jeda minimal 1 jam. Iya, 1 jam, 1 atau 2 jam itu akan lebih nyaman buat perutnya, karena pada saat sesudah makan itu nanti otomatis aliran darah kan banyak ke saluran cerna ya. Betul. Pasti memang ngantuk sih. Iya. Ada. Oke, siap. Nah sekarang di siang harinya, ini kan tadi kita berarti di siang hari kita 14 jam otomatis kosong, gitu kan? Nah berarti di saat sahur justru yang paling istilah krusial, jam-jam di sana yang kita harus mengumpulkan energi, makanan yang kita konsumsi juga harus berkualitas. Betul. Gitu kan? Terutama air, cairan. Berapa gelas sehari? Nah sebetulnya sama aja. Berapa gelas untuk saat sahur?
Pada saat sahur itu tentunya lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih sedikit. Bisa dibagi dua, tergantung kemampuan sih sebetulnya. Bisa dibagi dua, misalnya biasanya kita 8 gelas berarti 4 atau bisa juga pada saat sahur itu sekitar 2 gelas, 2 sampai 3 gelas. Nanti di saat buka sampai ke malam itu lebih banyak. Jadi sekitar 6 gelas gitu. Iya. Seperti itu. Karena kan biasanya kalau kita banyak minum, tidur juga terganggu kan. Iya, pipis. Jadi harus diatur. Nah, siang itu kan kita butuh sekali itu. Kalau dehidrasi juga kita lemot lah ya nanti. Iya, betul. Nggak enak juga gitu berpikirnya. Jadi kebutuhan cairan harus diperhatikan. Tidak hanya dari minum aja, bisa juga kan dari sayuran. Betul. Ya, dari sayuran, dari buah-buahan. Buah-buahannya kita cari buah-buahan yang banyak mengandung air. Semangka, apel, ya pokoknya buah-buahan yang banyak mengandung air. Terus kemudian makanannya juga mungkin kita lebih yang berkuah gitu. Jadi sehingga kita nggak merasa enak juga ya, kebanyakan minum gitu. Jadi yang dihitung itu adalah kebutuhan cairan kan, bukan hanya kebutuhan minum gitu. Jadi kebutuhan cairan dalam sehari. Komposisi untuk sahur sama seperti makan siang biasa, atau misalnya kata dokter nih bagusnya sih kita banyakin di proteinnya kah? Ya. Atau apa gitu? Komposisinya nih untuk komposisi sahur. Untuk komposisi sahur dan buka sebetulnya sama. Komposisi makan lengkap itu pasti karbohidrat itu 50%. Kalau kita punya piring makanku itu 50%-nya itu karbohidrat. Kemudian nanti yang 50%-nya lagi terbagi dari protein hewani, serat dan protein nabati. Itu seperti itu. Jadi tetap sama di makanan pokoknya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin kayak tadi misalnya ada ibu menyusui yang sedang coba-coba ingin berpuasa ya, kuat misalnya atau gitu, kuat atau tidak. Sebetulnya yang ibu menyusui itu kebutuhan cairannya yang sangat tinggi sangat perlu diperhatikan. Kalau nggak kuat ya jangan maksain juga ya, apalagi kalau anaknya masih di bawah 6 bulan yang masih ASI eksklusif. Kalau misalnya udah dapat makan tambahan kan kita bisa siasati ya. Betul. Kan menyusuinya lebih banyak di malam hari dibandingin sama siang hari. Tapi kalau misalnya masih ASI eksklusif, saya pikir harus dilihat juga kondisi badan kita kuat atau enggak. Kalau misalnya haus terus sehingga mempengaruhi ke produksi ASI juga itu kan nggak baik. Oke, siap. Soal komposisi sudah, aturannya bahwa jangan langsung tidur, minimal ada jeda 1 jam, karena takut juga nanti malah jadi kembung ya. Ya, nanti balik lagi namanya reflux. Jadi bisa aja nanti kita bukan muntah sebetulnya, tapi si makanan tuh balik lagi keluar gitu. Siap. Oke. Sekarang kita berbicara tentang berbuka puasa. Ini kan, itu tadi seperti yang saya bilang. Biasanya orang tuh kan kalau berpuasa, aduh, ntar aku buka puasanya sama ini. Sama ini lagi dikumpulkanlah itu makanan sampai satu meja full. Padahal kita makan cuma beberapa akhirnya kenyang. Apalagi kalau sudah berpuasa gitu kan. Banyak sisa aja ya. Betul. Nah ini kalau misalnya kita mengatur ini kan kalau dalam agama memang dicontohkan berbukalah dengan yang manis dengan kurma, 1 teguk air lalu sholat udah cukup. Nah mungkin karena kebiasaan di kita udah budaya bisa buka puasa dengan kolak lah atau mungkin es campur lah. Nah ini kalau misalnya komposisi gizi yang bagus untuk saat buka puasa kita kan memang disunahkan yang manis. Sebanyak apa sih? Oke. Itu masa 1 mangkuk, belum nanti kita berbuka itu kan berarti kita menimbun energi semalaman. Itu bagusnya seperti apa tuh? Optimal sebetulnya ya. Sebetulnya itu ada juga hadisnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah tuh berbuka dengan kurma rutob. Kurma rutob itu kurma yang masih segar ya. Kemudian kalau tidak ada bisa juga dengan kurma yang dikeringkan gitu. Saya lupa namanya apa. Kemudian kalau tidak ada hanya bisa minum dengan seteguk air misalnya seperti itu. Nah, tapi dari situ, balik lagi tadi ya, yang hasil diskusi kami itu bahwa buka itu akan lebih baik kalau didahului dengan buah dulu. Tidak minum dulu. Buah-buahan aja ya? Buah-buahan yang banyak mengandung air. Bisa juga kita dibuat jus misalnya, dibuat jus gitu. Jadi daripada kita makan kolak, lebih baik buah-buahan? Ya, buah-buahan. Terutama untuk
orang-orang yang sedang menurunkan berat badan misalnya ya. Itu orang yang dia. sedang menurunkan berat badan itu akan lebih baik kalau misalnya bukanya itu buah dulu. Kemudian sesudah buahnya habis, baik berupa jus ataupun buah potong, kita bisa dilanjutkan dengan air putih. Oke. Nah, kemudian istirahat dulu karena harus ada jeda antara makan buah dengan makan besar. Istirahat ya, bisa dilakukan sholat, kemudian zikir sebentar, mungkin ya sekitar 5-15 menit lah ya gitu. Nah, nanti sesudah selesai itu baru kita makan pokok. Jadi makan pokoknya jangan nunggu isya, jangan nunggu pulang taraweh, sebelum taraweh. Gitu. Sebelum taraweh diusahakan pada saat taraweh itu kita sudah selesai proses makan. Dan kita tinggal istirahat, jadi pencernaan pun sudah tidak bekerja lagi. Oke, boleh nggak sih gitu misalnya sesudah pulang taraweh kita ada masih makan yang lain, gitu masih kan, ada kepengen. Ya kadang-kadang masih lapar betul. gitu tuh gimana? Kita lihat lagi ke kondisi badan kita. Misalnya kalau misalnya kita tadi ada yang malnutrisi, ada yang normal, ada yang obesitas. Kalau misalnya kita memang kondisi obesitas atau diabetes, kami tidak menganjurkan sesudah sesudah taraweh itu makan lagi, karena akan menimbun. Kalau jadi gulanya nanti naik berlebihan. Jadi ini deh Jadi kalau misalnya kami sarankan nih setelah kita berbincang bahwa kalau bisa sih setelah taraweh udahlah ya, minum aja lah yang banyak. Kalau mau buah misalnya, buah masih boleh lah ya. Buah-buahan atau misalnya ngemil sayur mungkin masih boleh. Sayuran atau misalnya yang kalau misalnya yang malnutrisi sih tetap harus ada. Kalau misalnya yang kurang ya, gizinya kurang, jangan sampai nanti pas bulan puasa turun lagi berat badannya misalnya. Itu harus ada juga asupan makanan. Gitu. Ini tadi dokter sudah menyinggung masalah orang yang berniat untuk diet. Memang kita tidak bisa memungkiri ada beberapa orang yang begitu mendekati Ramadan senang. Asik banget gitu ya, bisa turun. Bener nggak sih gitu turun ya? Memang. Nah, ini kan memang ada beberapa orang yang bisa berhasil menurunkan berat badan, tapi setelahnya kan naik kembali. Betul. Nah itu bagusnya bagaimana sih niat dengan untuk menurunkan berat badan ini? Sebetulnya ya hasil penelitian itu minggu pertama itu saat bagus-bagusnya turun berat badan. Oke. Biasanya bisa sampai 5 kg mungkin. Betul. Minggu pertama itu turun berat badan. Biasanya kenapa? Demikian. Karena tentunya asupan kalori, asupan energi itu jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasa ya. Nah, biasanya minggu kedua, paling nggak minggu ketiga, minggu keempat itu sudah stagnan. Yes, betul. Ya, itu kan pengalaman pribadi sebetulnya ya. Dan pengalaman semua orang. Hampir semuanya demikian. Jadi minggu kedua, kenapa? Karena itu udah mulai beradaptasi. Badan sudah mulai beradaptasi, sedangkan kita tidak mengurangi jumlah asupan kalori. Betul. Malah mungkin semakin meningkat, semakin lebih banyak lah variasi makanan yang kita makan. Yang manis-manis, udah icip-icip kue lebaran, betul, mendekati lebaran itu kan kue-kue udah kumpul. Betul, nanti habis lebaran biasanya naik lagi 3-5 kilo. Nah, kalau misalnya, ini tips ya, tips. Misalnya ingin stabil penurunan berat badan, minggu pertama pastikan turun. Minggu kedua atau minggu selanjutnya, itu kalau misalnya ingin tetap ada penurunan atau minimal tidak ada kenaikan berat badan, itu jumlah kalori makanan kita harus sedikit dikurangi. Oh oke. Berarti pertama mungkin tidak terlalu masalah. Betul. Minggu trimester pertama mungkin ya kita bilangnya ya. Yang berikutnya. Nah yang kedua kita kurangin, yang ketiga apalagi? Karena udah terbiasa berpuasa, jadi kalau makan pun tidak terlalu banyak, istilahnya badan sudah beradaptasi dan tidak jadi masalah. Banyakin sayur dan buah berarti itu ya? Iya. Itu yang paling penting. Satu lagi dok. Ya. Ini kan kita biar bisa kenyang lebih lama di siang hari, apa sih mesti kita makan di waktu sahur? Seratnya dari sayuran dari sayuran sama buah-buahan. Makanya tadi pada saat biasanya kan kalau makan yang sehari-hari, buah itu akan lebih baik kalau dipisahkan dengan makan pokok. Betul. Ya kan, 2 jam sebelum makan pokok kita makan buah. Tapi kalau pada saat sahur ini ada rangkaian kan tadi. Rangkaian makan pokok, kemudian ada cuci mulutnya buah, atau misalnya makanan-makanan yang berserat yang lain kayak puding kayak gitu kan, itu juga bisa ya, yang ada seratnya gitu, seperti itu. Oke, jadi perbanyaklah serat, itu membantu Anda untuk lebih kenyang dan lebih tahan ya di waktu siang hari. Terus gini dok, biasanya kan bulan Ramadan adalah kadang-kadang buat anak-anak pembelajaran untuk berpuasa, apalagi yang ya istilahnya baru belajar berpuasa.
itu bagaimana menyiasati bahwa anak-anak tuh pertama biar semangat, yang kedua tidak ada keluhan, ya pastilah anak-anak ada keluhan laparnya pasti ada, tapi istilahnya meminimalisir keluhan-keluhan tersebut dan anak-anak juga tetap bahagia, tetap happy dan mau menamatkan puasa mereka. Betul. Itu bagaimana? Terutama mungkin kita bisa untuk anak-anak yang balita ya, atau anak-anak TK lah, usia TK, itu kan usia pembelajaran. Sebetulnya jangan terlalu dipaksakan. Kita bisa ada istilah puasa beduk, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kebutuhan nutrisinya, jadwalnya masih terpenuhi. Jadwal makan paginya di sahur, kemudian buka pertama di zuhur, gitu. Dan itu puasa kembali. Puasa kembali, kemudian sampai maghrib bisa. Tapi kalau misalnya anak yang sudah lebih besar, kita bisa diperpanjang. Jadi usahakan bertahap. Bertahap, jangan sampai karena langsung kita memaksakan, betul. Apalagi gitu kalau pada anak-anak yang berat badannya kurang misalnya ya, kita memaksakan, ayo nah ini kan ibadah gitu. Nggak seperti itu juga, kita harus melihat kondisinya. Jadi kalau misalnya dia udah mulai kuat, baru kita bisa usahakan full puasa. Jadi kepada Anda, para ayah bunda di luar sana, untuk mengajar kepada putra dan putri Anda berpuasa, harus diperhatikan juga apa yang seperti dikatakan Dr. Rita, bahwa memperhatikan komposisi makanan, memperhatikan juga ketahanan daya tubuh mereka juga karena berbeda-beda ya. Tidak semuanya sama, even memiliki niat yang sama untuk menjadi anak yang soleh atau solehah, tapi tetap kemampuan berbeda ya, dan harus diperhatikan juga. Jangan lupa ini, protein. Proteinnya. Karena protein yang cukup itu memperlama rasa kenyang tadi. Kalau jadi selain serat, protein cepet. juga. Ya, protein juga. Kalau yang karbohidrat biasanya kan cepat dipakai sebagai energi. Kalau sudah kurang nanti lapar. Saya pernah membaca, betul atau tidak, bahwa kalau kita memakan sayur dan buah itu dicerna sebetulnya walaupun berserat, itu istilahnya lama gitu kan istilahnya. Tapi lebih lama lagi daging. Itu betul nggak sih? Daging itu bisa berhari-hari di dalam perut katanya untuk dicerna? Kalau misalnya kita kekurangan enzim ya. Tapi kalau tidak sih pasti dalam hari yang sama. Cuman memang dia akan lebih lama tinggal di dalam lambungnya tuh lebih lama. Di lambung, gitu. di lambungnya ya. Jadi si serat sama si daging. Makanya kita protein, terutama untuk anak-anak ya, protein hewani itu harus kita perhatikan. Kadang-kadang kan ada anak yang hanya doyan tahu misalnya ya, kita yang penting protein deh, kasih tahu gitu. Jadi kita nggak dikasih yang lain. Usahakanlah minimal telur gitu ya. Gitu. Ibunya yang mungkin yang harus membatasi misalnya kuning telur gitu ya, tapi untuk anak-anaknya sih masih butuh kan, kolesterol segala macam butuh loh untuk pertumbuhannya gitu. Iya siap. Terus gini nih, ada sebagian orang yang masih senang berolahraga, apalagi untuk atlet-atlet yang mungkin merasa, aduh bulan Ramadan aktivitas saya terganggu. Ini bagi yang suka berolahraga, ada tips khusus nggak sih? Nah, olahraga juga bisa membantu untuk nurunin berat badan tadi loh. Nah, jadi kita bisa melakukannya sore. Berarti menjelang berbuka. Betul. Ya, jangan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi repot. Lemes dong nanti. 1,5 jam kurang lebih sebelum buka itu kita bisa melakukan olahraga. Minimal kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, olahraga ringan, ngabuburit. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Sambil cari-cari sesuatu buat 20 sampai 30 menit betul. Itu ternyata sangat efisien untuk pembakaran lemak. Jadi bisa membantu untuk menurunkan berat badan pastinya. Betul banget. Jadi kalau misalnya saat kita berpuasa, justru pembakaran lemak itu akan dipush pada saat sore hari gitu. Kan saat-saatnya karbohidrat sudah mulai turun tuh, sudah mulai kita memakai energi dari lemak, plus kita olahraga, itu akan sangat membantu sekali pembakaran lemak. Jadi bagi Anda sahabat 7 sketsa yang masih aktif dan tentu saja juga sekarang kan lagi ngetren nih kan, orang sepeda, trekking betul. Bukan berarti berpuasa berhenti. Betul, bisa dilakukan tinggal mengatur jamnya saja. Kita gunakan sambil ngebuburit, kita berolahraga, sehatnya dapat, ya kan? Sehatnya dapat. Nah, puasanya juga tidak sampai batal. Aduh, luar biasa sekali Dok, terima kasih. Kayaknya mungkin nanti kita ngobrol lagi nih ya. Ya. Oke, baik sahabat 7 sketsa dimanapun Anda berada. Semoga tips yang diberikan oleh Dr. Rita dan juga dari kami 7 sketsa bisa menginspirasi Anda. Dan jangan pernah
takut ataupun merasa galau dengan Ramadan, karena apapun bisa tetap kita lakukan, tentu saja dengan mengatur pola makan kita. Betul. Dan mengatur juga asupan gizi yang kita istilahnya masukkan ke dalam tubuh kita juga ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, dan sekali lagi juga Rita, terima kasih, jangan kapok ya. Iya, insya Allah. Karena kita kayaknya masih ada waktu nih untuk ke depannya nanti ya. Betul. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk Tujuh Sketsa. Terima kasih. Sampai jumpa dalam Tujuh Sketsa.